Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, di awal hari yang baru ini kami sekeluarga menyampaikan puji syukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan yang boleh kami nikmati dalam istirahat kami semalam. Di awal hari yang baru ini kami akan melaksanakan tugas-tugas yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Semoga dengan mendengarkan firman-Mu di awal hari yang baru ini memberikan semangat kepada kami dalam tugas pelayanan kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pernahkah Anda menderita sakit dan dirawat di rumah sakit? Ketika kita sakit dan dirawat di rumah sakit, lalu datanglah dokter menjenguk kita. Ia dengan senyum memegang tubuh kita yang sakit, bertanya dengan penuh keramahan. Pada saat itu kita merasakan satu sentuhan yang menyembuhkan kita. Sebelum kita menelan obat yang diberikan, senyuman, keramahan, dan jamahan penuh kasih menguatkan kita, memberi harapan, bahkan juga dapat menyembuhkan. Hari ini di dalam kisah Injil, kita mendengar sesuatu yang lain dalam peristiwa penyembuhan. Peristiwa penyembuhan yang dibuat Yesus sebelumnya, dia hanya bersabda
dan orang itu sembuh. Tetapi kali ini Tuhan Yesus membawa orang tuli dan bisu sendirian, meludah, menjamah mulut orang itu, dan menengadah ke langit dan berkata, Efata, terbukalah. Dan orang yang tuli itu mendengar, yang bisu itu dapat berkata-kata. Itulah jamahan kasih yang menyembuhkan. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, marilah kita belajar dari Yesus guru kita di dalam berhadapan dengan sesama kita yang mempunyai masalah. Hadapilah dengan kasih. Berilah jamahan kasih, penuh keramahan, mendengar dengan penuh kasih. Jamahan kasih kita itu dalam kuasa Yesus, orang yang kita dekati akan menemukan kekuatan, menemukan penghiburan, bahkan akan menikmati kesembuhan. Mari kita belajar di dalam tugas-tugas kita, di mana saja kita berada. Kita akan berhadapan dengan teman-teman kita, suami, istri, anak-anak yang mempunyai masalah. Hadapilah mereka dengan penuh kasih. Sapaan yang penuh kasih, senyuman yang penuh kasih, jamahan dan pelukan yang penuh kasih. Semuanya itu akan menyembuhkan mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, Engkau selalu hadir bersama kami dalam kehidupan kami setiap hari, terutama sabda putra-Mu yang selalu meneguhkan dan menerangi jalan hidup kami, terutama pada saat kami berhadapan dengan persoalan hidup. Semoga kami semua sesuai dengan teladan putra-Mu Yesus Kristus selalu berbagi kasih kepada orang lain, memberikan jamahan, senyuman, pelayanan yang penuh kasih yang boleh menyembuhkan sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, anggota keluarga kita, terutama mereka yang sakit, diberkati, dijamah dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.